Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Kali ini saya akan membuat review manga Black Clover chapter 337. Chapter kali ini kembali melanjutkan cerita antara Asta versus Lucius dan Sister Lily. Asta pun berhasil dikalahkan oleh Lucius. Dan Yuno dan Lucius saling melempar ancaman satu sama lain untuk saling mengalahkan. Baiklah, langsung saja. Bagaimana kelanjutan chapter kali ini? Chapter kali ini diberi judul Tujuan. Chapter ini diawali panel markas Black Bull atau Kuronobogyu. Di awal chapter terlihat Magna dan Glak yang sedang berlatih khusus. Sementara Gauche dan Charmy sedang membuat mereka untuk tidak berisik. Tiba-tiba Gray dan Gardon datang memperingatkan mereka untuk tidak berisik karena wakil Kapten Natch menyuruhnya. Tapi Magna malah mengejeknya bahwa Natch dianggap kaku dan aib bagi Black Bull. Dengan raut muka yang agak kesal, Natch berkata, "Hei kalian, dengarkan." Tanpa banyak basa-basi, Natch langsung mengatakan kalau Asta sudah mati. Natch melanjutkan kalau Asta terluka parah lalu dihapus dengan sihir ruang. Dan dia menganggap masuk akal kalau Asta mati dan tanpa jejak jasadnya. Sontak semua anggota Black Bull terkejut dengan raut muka yang tidak percaya. Magna yang terkejut pun berkata, kalau dia mati sendirian, dia tidak akan kumaafkan. Ini mengindikasikan kalau Magna masih tidak percaya kalau Asta mati tanpa melihat jasad aslinya. Para anggota Black Bull pun setuju dengan Magna dan terus melayangkan protes kepada Natch kalau jangan sembarangan menyebut Asta mati. Natch terus menjelaskan fakta yang diketahui saat ini. Tapi Natch menjelaskannya lewat fakta yang dia ketahui. Menurut pemikiran Natch, kalau Asta pasti juga belum mati. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mencari si bodoh Asta itu. Panel selanjutnya menjelaskan kalau Asta memang benar belum mati. Di panel ini terlihat Asta yang terbangun dari tidur pingsannya di dalam kamar dengan gaya Jepang. Asta pun kebingungan sambil berkata, "Ini di mana?" Tiba-tiba boneka penyaji teh datang ke kamarnya. Dia dikira Asta Charmy Paisen. Lalu tak lama kemudian terlihat seorang pria di dekat Asta yang menjelaskan kalau itu boneka penyaji teh. Pria itu langsung bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Asta?" Asta pun langsung kebingungan dan terkejut. "Siapa dia? Kenapa dia tahu namaku?" Asta juga terkejut bagaimana dia menyembuhkan Asta. Karena yang Asta tahu, cuman Mimosa yang bisa menyembuhkannya. Pria itu membalasnya kalau temannya lah yang menyembuhkan Asta, dan dia juga menjelaskan kalau dia tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan luka parah Asta. Lalu, Asta bertanya lagi kalau di mana Liebe, si makhluk kecil hitam. Pria itu langsung paham kalau temannya juga sedang merawatnya. Asta langsung menyadari kalau pria ini tahu soal iblis dan Ki-nya tidak jahat. Asta langsung bertanya, "Apakah kau kenal Charmy Paisen?" Pria itu mengatakan bahwa dia tidak kenal Charmy, tapi dia kenal Yami sejak kecil. Asta pun langsung terkejut, dan Asta sadar kalau pria itu teman masa kecil Yami. Yap, di sini orang yang melihat sekejap saja pasti tahu kalau pria itu memang sangat mirip dengan Yami. Dan banyak yang menyebutkan kalau pria itu saudara Yami. Pria itu lanjut menjelaskan kalau yang dikatakan Asta itu memang benar. Dan dia kenal Yami sejak kecil dan terakhir melihat Yami pada saat umur 13 tahun. Dan pria itu juga tahu kalau Yami selalu lama di WC. Dia melanjutkan kalau Yami punya sorot mata yang kejam, kasar, ringan tangan, dan kelemahan Yami yang takut dengan serangga. Panel berubah lagi
ke karakter cewek berambut kepang dengan poni ke samping yang terlihat seumuran dengan Asta. Dia juga terkejut kalau Yami takut serangga. Dan dia sebenarnya juga takut dengan serangga. Panel berubah lagi ke pembicaraan tadi. Asta hampir lupa kalau dia sedang bertarung dan harus cepat-cepat kembali. Pria itu langsung memotong dan langsung mengatakan kalau tak usah terburu-buru. Pria itu tahu kalau kondisi Asta sangat tidak baik-baik saja. Dia tahu Asta hampir dibunuh oleh orang yang dicintainya dan dikhianati oleh yang dipandang sebagai cita-cita oleh Asta. Sontak, Asta langsung terkejut. Bagaimana dia tahu? Pria itu menjelaskan kalau dia dapat melihat apapun yang dia mau sambil menunjuk ke arah mata kanannya yang ditutup dengan penutup mata. Dan juga dia memberitahukan kalau mata kanannya tahu Asta pasti kalah lagi kalau Asta kembali sekarang. Dan Asta tak bisa kembali dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba karakter cewek tadi berjalan di depan Asta untuk membuka pintu kamar itu. Akhir chapter ini ditutup dengan pria itu menjelaskan bahwa Asta berada di negeri matahari, yaitu kampung halaman Yami, yang cukup jauh dari kerajaan Clover. Dia juga mengatakan kalau namanya adalah Ryudo Ryuya, dan dia juga pemimpin negeri ini atau shogun negeri ini. Dan akhirnya dia mengajak Asta untuk berlatih di negeri ini. Chapter 337 pun selesai, dan minggu depan tidak libur.